Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila mengkhitab kepadanya orang-orang jahil, mereka berkata salama, assalamualaikum, atau selamat jalan, atau selamat tinggal. Artinya kalau dia digunjing, dia disambati oleh orang-orang jahil, ini kada melawan nih. Dia mengata salam, selamat tinggal. Kada umpat melawani, kada umpat memperkeruh keadaan. Ini nomor 2 orang yang calon penghuni ghurfah tadi. Nang jahil itu, pengertian jahil menurut Allah Subhanahu wa taala di sini bukan jahil orang yang kada berilmu, bukan. Setiap orang yang berbuat maksiat berhak disebut jahil walaupun dia sangat alim ilmunya. Misalnya ada orang alim berbuat dia maksiat, jahil. Ada orang alim menggunjing kita, itu orang jahil ngarannya. Ada orang alim memfitnah kita, itu orang jahil ngarannya. Bila kita kada malawani ini tuh calon penghuni ghurfah tadi. Bila kita malawani sama yang ngarannya lawan jahil juga. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ini ngarannya punya sifat hilim. Kadang menanggapi cumuhan orang selama dia berjalan di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajulal muslim la yudriku bil hilmi darajatas shaim wal qaim." Rawahu Tabarani. Seseorang laki-laki atau perempuan sama aja yang punya sifat hilim, sambati orang kada melawan, dizalim orang kada melawan, bakalah aja, serahkan kepada Allah, punya sifat hilim. Dia dengan sifat hilim itu bisa memperdapati derajat orang yang setiap hari puasa, setiap malam berjaga, beribadah. Cuma mengandalkan sifat hilim. Karena dia sifat hilim, kada bagaduh orang apa asalnya bujur, nya kada mengurusi itu, kada melawani itu. Walaupun orangnya kada ibadah, kada pemuasa, lebih baik daripada orang pemuasa ibadah tapi kada punya sifat hilim itu. Yang ketiga, walladzina yabitun li rabbihim sujada wa qiyama. Orang yang di malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan kalau kita sembahyang tengah malam 2 rakaat sudah masuk dalam ayat ini. Yang ketiga, calon penghuni al-ghurfah tadi adalah orang yang bangun malam untuk sujud dan qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atani yarka'uhuma al-'abdu fi jawfil lail khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Rawahu Dailami. 2 rakaat tengah malam yang dilaksanakan oleh seorang hamba itu lebih baik nilainya bagi Allah daripada dunia dan isinya. Umpamanya Allah memberikan seseorang ini kekuatan, kemampuan sehingga dia bisa sembahyang 2 rakaat tengah malam. Yang satunya diberi Allah dunia dan isinya, lebih baik diberi Allah 2 rakaat tengah malam itu. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa orang yang sembahyang 2 rakaat tengah malam itu dapat pahala yang bukan main besarnya. Andai kata orang punya dunia dan isinya, dia wakafkan, masih ganal sembahyang malam 2 rakaat itu pahalanya. Rak'atani yarka'uhumal 'abdu fi jawfil lail khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Ini sembahyang malam, kita yakin, kita beriman bahwa itu adalah baik. Kita yakin, kita percaya, kita beriman bahwa sembahyang tengah malam itu baik. Tapi kenapa kita masih kada kau menggawi? Pada percaya benar sudah itu, percaya benar, yakin benar bahwa sembahyang tengah malam itu bagus. Hadis Nabi ada mengatakan, Quran ada menjelaskan sembahyang tengah malam itu baik. Yakin sudah kita pada itu bujur, tapi kenapa kita kada bisa menggawi? Disebabkan kita belum ada taufik Allah Subhanahu wa taala.
petunjuk ada sudah, keyakinan sudah, yakin sudah itu, percaya karena ini Quran mengatakan. Tapi kenapa masih kada menggawi? Karena belum ada taufik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa taufik kada datang kepada situ? Karena pertama kebanyakan berisi dosa, atau dalam awak banyak nang haram, atau bergaul dengan orang-orang yang haram, atau mencintai orang-orang yang zalim yang dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Penyebab terhalangnya taufik Allah kepada kita. Banyak fadilat amal yang kita yakini kebenarannya tapi kita kada bisa menggawinya. Banyak benar itu karena belum ada taufiknya tadi. Yang keempat, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Orang-orang yang berdoa kepada Allah, rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah, palingkan daripada kami, jauhkan bagi kami azab jahannam. Orang yang suka berdoa itu adalah orang yang calon penghuni ghurfah yang tinggi tadi. Yang kelima, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang bila membelanjakan, mengeluarkan duitnya kada burus dan kada kikir, dan dia tengah-tengah antara itu. Orang nang burus kada akan menempati ghurfah surga yang tinggi. Orang yang kikir kada akan menempati surga yang tinggi. Wa kana baina dzalika qawama, yang tengah-tengah yang menempati surga yang tinggi itu. Macam apa burus? Pengertian burus pandangan agama. Banyak ulama tafsir yang menjelaskan macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan walaupun 1 rupiah kita belanjakan kepada hal yang dilarang Allah, ngarannya burus. Duit 1.000 rupiah kita belanjakan untuk yang haram, burus sudah ngarannya itu. Burus. Orang yang kikir itu macam apa? Orang yang menjaga hak Allah dan hak hamba Allah. Ada orang bersumbangan apa kada memberi, itu kikir ngarannya. Karena itu hak Allah. Nah, jadi artinya orang ini kada burus, duit itu kada menggunakan kepada yang dilarang Allah, dan dia hanya menggunakan kepada yang disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya menggunakan, menafkahkan untuk sesuatu yang diridai Allah, inilah calon penghuni al-ghurfah tadi. Yang keenam, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Mereka tidak menyekutukan Allah. Mereka tidak pernah membunuh orang lain. Mereka tidak pernah melakukan perzinahan. Ini dalam satu dibuat 3. Ini menunjukkan bahwa antara perzinahan, antara pembunuhan, antara mensekutukan Allah kada jauh dosanya. Dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak pernah membunuh orang, dia tidak pernah berzina. Calon penghuni ghurfah tadi. Yang ketujuh, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang yang tidak mau menyaksikan dosa, orang yang tidak mau melihat dosa, kada mau menyaksikan, kada mau menuntun, artinya kada mau menuntun karaoke, kada mau, nyata sudah dosa. Kada mau menuntun sinetron, ternyata sudah kada baik. Maka BTV harus dituntun oleh dia orangnya. Walaupun TV, tapi itu menyibukkan, melalaikan kita daripada Allah,
dan lagi kita menyukai sesuatu yang kadang-kadang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menonton TV itu ada berdosa karena gambar warah aja. Tapi kalau kita ada menyukai sesuatu yang di dalam TV yang itu maksiat, nah di situ kita dosanya. Dalam TV kita melihat sinetron, tidak ada masalah. Cuma kadang-kadang dalam TV ada bini-bini yang kadang memakai jilbab. Dalam sinetron kadang-kadang ada perempuan yang membuka aurat. Kita senang melihatnya. Nah, senang kepada yang diharamkan Allah itu yang jadi masalah. Yang jadi masalahnya itu. Orang-orang yang akan ditempatkan Allah di dalam surga yang tinggi, maka dia tidak mau menyaksikan hal-hal yang bertentangan atau hal-hal yang sia-sia tadi. Yang kedelapan, wa idza walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Orang-orang yang bila diperingati dengan ayat Allah, mereka taat tersungkur. Orang pindah menyari-nyari, nasihati, kamu kada boleh hincam itu. Nang ikam amuk tu kuitan ikam. Allah mengatakan dalam Quran, kuitan tu mesti ditaati. Langsung lamah tunduk. Itu orang calon penghuni surga yang tinggi. Kalian terbawa nafsu, amuk-amuk kan kada boleh durhaka kah? Nah, itu. Kan Quran madahan kada boleh Quran kah? Nah, sudah di luar, sudah dikuasai oleh syaitannya. Yang kesembilan, walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Orang yang rajin berdoa kepada Allah dengan doa ini, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Baca perbanyak doa itu dalam sembahyang, di luar sembahyang. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kami istri atau pasangan-pasangan, wa zurriyatina, keturunan-keturunan kami, zuriat kami, qurrata a'yun, muti'in artinya taat kepada Engkau, waj'alna lil muttaqin imama, dan jadikanlah kami ini ikutan bagi orang-orang yang takwa. Kalau kita jadi ikutan orang-orang takwa, pasti kita orang takwa juga ngarannya. Nah, jadi orang yang calon penghuni ghurfah itu ketujuh membaca doa ini di dalam dunia. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Nah, baca terus doa itu. Nah, jadi menurut Imam Fakhrul Razi bahwa ayat 63 surat Al-Furqan tadi sampai seterusnya itu mencakup keterangan yang disebutkan tadi, bahwa ibadur rahman hadhihi sifatuhum ulaika yuzawna al-ghurfah, hamba-hamba Allah yang bersifat dengan 9 sifat itu, mereka itulah yang akan menempati ghurfah, tempat yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.